Nah, sekalian aku jawab ya, kalau menggunakan 3D yang apa, terus kalau untuk magang, sementara kita nggak terima anak magang untuk anak SMA atau SMK. Nah, tapi untuk ke yang tadi yang namanya konsep desain, sebetulnya kita terima. Jadi hanya saja karena art director kita bilang, silahkan kalian kirim dulu portfolionya ke rekrutmen boleh @studioshow.com, kemudian nanti kalian sebutkan link contoh demo reel yang sudah pernah kalian kerjakan kayak apa. Nah, semoga sih bisa diterima di sebagai anak magang di Show, karena sekarang kan kita semua lagi work from home. Jadi memang semoga semua pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi dan bisa mempersiapkan magang dan lain-lain. Nah, tadi kalau ditanya software-nya menggunakan apa, untuk 3D animasi gerakannya tadi kita menggunakan Maya. Tapi kalau untuk modeling itu sebenarnya kalian menggunakan apapun nggak ada masalah, karena kan sekarang software 3D modeling bisa di-convert ke 3D yang lain. Jadi mau pakai 3D Studio Max boleh, pakai Maya boleh, pakai Blender boleh, nggak ada masalah. Kalau Cinema 4D kebetulan sih kita nggak pakai, cuman misalnya Cinema 4D-nya tadi kalian bisa pakai untuk modeling dan modelingnya bisa di-convert ke yang lain sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Mas, cara mengetahui animasi buatan kita udah layak jual gimana? Oh ya, pertanyaannya lumayan berat nih. Nanti habis ini kan akan saya bahas tentang IP. Jadi Ya, nanti betul. sekaligus saya jawab untuk mengetahui ini ya. Ya. Biasanya in-house atau bisa remote. Nah, sebetulnya nggak ada masalah karena sekarang kan memang in-house. Tapi bisa aja sistem pekerjaan remote. Jadi kayak sekarang kan karena sedang work from home, jadi benar-benar pekerjaannya kan juga remote ya. Nanti teknisnya seperti apa sih nggak masalah. Tinggal yang jelas kita bisa melakukan remote juga. Malah kadang-kadang kalau pekerjaan kita penuh, kita bisa pilih temen yang udah punya studio kecil rumahan gitu, tapi yang kualitasnya bagus, bisa juga kita bagi pekerjaan. Ya asal semuanya memenuhi syarat. Ini pertanyaan sama, menerima siswa magang atau enggak? Kita sementara belum terima siswa magang kecuali tadi bidang konsep desain. Hanya itu, tapi itu pun tergantung art director kita ya. Oke, Mas, kalau gitu kita lanjutkan yang kedua ya. Sambil lanjut, karena tadi kan menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan animator di kantor dengan segala macam bidangnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengetahuan tentang IP atau disingkat intellectual property. Nah, karena kebetulan saya udah punya Mas B sebagai IP yang saya bikin, saya akan menjelaskan sambil contohnya ini karakter Mas B yang saya buat. Nah, sebetulnya sih arti intellectual property lumayan panjang, tapi aku singkat saja bahwa kekayaan intelektual atau IP itu adalah kategori properti yang mencakup kreasi tidak berwujud dari kecerdasan manusia. Jadi IP di sini kita ngomongin ke animasi, jadi lebih ke cerita, karakter, konsep atau format. Sedangkan IP sendiri sebenarnya tidak cuma film atau karakter, tapi juga bisa kuliner, misalnya makanan atau tarian, lagu, musik dan lain-lain ya. Jadi sekarang saya fokuskan ke IP yang lebih ke animasi. Jadi di sini meliputi cerita atau karakter, konsepnya, dan formatnya. Nah, biasanya kalau kalian membuat IP, paling nggak kita akan menjelaskan karakternya siapa sih, lalu di balik karakter itu sebenarnya ada apa. Jadi ceritanya ya, maksudnya mau dia itu siapa, keluarganya bagaimana, sifat karakteristiknya, dan seterusnya. Lalu perkembangan berikutnya mau dijadikan apa, future development. Sedangkan licensing itu sebenarnya bisa saja kita kolaborasi dengan teman-teman yang bikin game atau bikin animasi. Kan bukan satu-satunya cabang yang harus kita kerjakan, tapi kita bikin karakternya dulu, baru nanti akan dijadikan animasi, dijadikan webtoon, dijadikan komik, dijadikan merchandise, dijadikan film layar lebar, dijadikan berbagai macam hal berikutnya. Nah, selain itu, yang tadi ada teman juga yang nanya,
urusan publishing ini bagaimana? Jadi publishing itu sebenarnya kan setelah kita punya karakter IP akan kita publish. Nah, publishnya itu melewati apa? Salah satunya kan melewati sosial media. Nah, kita lanjut lagi. Biasanya nanti kalau kalian sudah punya satu karakter dan kemudian akan didaftarkan, nanti akan dapat sertifikat seperti ini, namanya apa? Surat pencatatan ciptaan atau copyright karya kita gitu ya. Nah, ini bisa didaftarkan lewat www.dkip.go.id. Jadi ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, silahkan buka di situ, nanti kalian cek aja semuanya udah lengkap, dan sekarang prosesnya lebih cepat. Kalau dulu saya bikin sertifikat ini lumayan lama, lebih dari 2 tahun, tapi belakangan sih udah lebih cepat. Dan intinya kita masukin aja semua persyaratan sehingga karakternya bisa mempunyai HKI ya, hak kekayaan intelektual. Kemudian tadi yang salah satu hal yang penting adalah biasanya kalau kalian pernah nongolin karakter ini, bisa juga disebutkan sudah pernah nongol di mana supaya orang tahu bahwa itu memang karya kalian sendiri. Kebetulan kalau Mas B ini saya bikin pada saat pertama kali saya bikin buku judulnya Animasi Bersama Mas B, yang kiri atas itu sudah nongol karakter Mas B. Cuman pada saat itu saya belum menyebutkan sebagai IP karena kan zaman tahun 2013 belum terkenal atau belum ngetren masalah IP gitu ya. Kemudian berikutnya nongol di buku karakter Unyu Animasi, ini udah mulai nongol karakter Mas B-nya, memperbandingkan antara karakter atau animasi buatan Korea dan animasi buatan Indonesia dan teori dan prakteknya, makanya judulnya Karakter Unyu Animasi. Kemudian buku berikutnya dan seterusnya sampai dengan buku terakhir yang disebutkan berjudul Animasi Indonesia Animation Industry Data. Nah, khusus bahasan buku ini nanti kita bakal bahas di pertemuan berikutnya guys. Oke, lalu ini karakternya, jadi sebenarnya nggak cuma Mas B sendiri. Mas B punya anjing namanya Donat, punya temen cewek namanya Nimas, punya eyang namanya Eyang Semar, plesetan dari Semar. Kemudian nanti punya musuh bebuyutan namanya Hanhan. Hanhan ini sebenarnya Anoman. Jadi nanti gitu kita sebutkan dulu, terus punya dia itu siapa, ceritanya bagaimana, kemudian color code-nya, lalu bikin facial expression. Ini tugas pekerjaan kalau kita memang mau bikin IP ya guys. Jadi misalnya Eyang ini siapa, lalu Hanhan ini sebenarnya kan Hanoman dan dia bisa berubah menjadi superhero namanya Superhan, dan seterusnya. Kemudian cerita, biasanya teman-teman kan udah siap membuat karakter yang bentuknya fisik. Nah, setelah fisiknya jadi, jangan lupa kalian siapin ceritanya, atau dibalik kalian bikin dulu ceritanya mau seperti apa, sinopsisnya aja, baru kalian bikin sketsanya. Jadi ceritanya akan lebih kuat untuk mendampingi karakter yang kalian bikin. Jadi misalnya cerita season 1 itu berapa series tentang apa dan seterusnya. Kemudian bisa juga cerita untuk layar lebar. Nah, ini kebetulan Mas B ini sudah sempat saya bikin satu contoh film pendek 1 menit yang di dalamnya ada Mas B theme song. Nah, kita lihat ya. Dia memang penyayang hewan lucu, hobi gambar dan animasi. Setiap saat dia selalu berbagi, belajar dan selalu dilatih, suka mencoba hal yang baru. Mas B, gambar dan animasi. Mas B senantiasa berbagi. Mas B mencari yang terunyu. Mas B yuk animasi. Mas B yuk animasi. Contohnya, dan untuk feature development-nya karena sekarang semua musimnya 3D, jadi Mas B-nya disiapkan dalam bentuk 3D.
Cuman memang bikin 3D juga nggak gampang. Ini cuma contoh. Mas B, gambar dan animasi. Mas B, senantiasa berbagi. Mas B, mencari yang dan unyu. Mas B, yuk animasi. Mas B, yuk animasi. Oke, jadi bikin 3D juga nggak mudah. Aku dibantuin beberapa teman untuk mengerjakannya. Kemudian selain tadi karakternya bisa juga kita buat, misalnya tadi kan nggak cuma animasi ya, karena memang ini mulai dari animasi, tapi kita bisa aja bikin game. Dan kebetulan saya pernah bikin 2 game. Gamenya khusus untuk App Store dari Mac atau Apple. Jadi Growmy itu apa ya? Mainan kayak matematika, kebetulan matematika semua ya, yang nanti kalau menang ada karakternya si Mas B sama Eyangnya. Sedangkan matematika cerita ini lebih ke seperti tapi untuk belajar matematika khusus untuk anak kelas 2 SD. Jadi yang ini sebetulnya hanya bisa dipakai di iPad, kita belum bikin yang bisa dipakai di Android. Cuman minimal dengan 2 karakter aja. Di sini ada Mas B sama Nimas, plus Mas B kan punya anjing namanya Donat dan Nimas punya kucing namanya Manis. Itu yang menjadi karakter utama di dalam cerita matematika atau belajar matematika untuk kelas 2 SD. Kemudian ini lanjutannya, misalnya tahu aci, tahu peletok, soto tauco, animasi. Jadi tadi disebutkan ada tahu petok, tahu aci. Sebetulnya tahu aci ini atau tahu petok memang asli dari Tegal. Jadi perkembangan dari karakter Mas B ini punya karakter lain lagi yang namanya Cici, Cimoy, Taku, Cita, dan Tama. Ini tahu aci dari Tegal yang bentuknya kalau cewek acinya ada di bawah, sementara kalau cowok acinya ada di atas. Nah ini bisa aja dikembangkan berikutnya, termasuk juga misalnya kalian mau bikin font yang dipakai untuk karakter yang kalian bikin. Kemudian juga occasional, jadi misalnya ada acara hari apa dan ada acara apa, silahkan supaya kita mempublish karakter yang kita punya seperti yang tadi ditanyakan. Jadi misalnya ada 17-an, ada hari raya, dan sekarang karena lagi musim virus corona kan lagi banyak banget ada fan art. Nah kita bisa aja join kolaborasi dengan berbagai macam karakter. Jadi kebetulan ini saya bikin yang karakter Mas B dengan karakter lainnya digabung jadi satu gitu ya. Ini juga kemarin berikutnya ini ada pattern. Your internet connection is unstable. Nah, pattern ini tadi ya yang M-block. Kalau pattern biasanya digunakan untuk misalnya kita mau bikin mau bikin kain untuk baju, untuk korden atau untuk spray, kita bikin patternnya. Nah kalau untuk batiknya segala macam ini yang dipakai salah satu karakter. Jadi kebetulan ini batik kawung ini yang dipakai karakter yang smart. Kemudian kita juga bisa bikin pattern ini bisa kerja sama
SMK atau pemerintah daerah atau yang lain-lain. Kemudian bisa juga bikin kaos umum ya, kaos dicetak. Kemudian ini juga yang lagi musim, kita bisa bikin stiker. Kalau dulu kan line stiker memang berbayar dan tapi bergerak. Jadi contohnya gini ya, maksudnya memang karakternya ini bisa bergerak beberapa frame. Sementara kalau di stiker WhatsApp sekarang memang tidak bisa bergerak tapi gratis ya. Kalau di Line kan karena berbayar, jadi kita bisa dapat 10% dari penjualan karakternya gitu loh. Nah ini untuk WhatsApp. Yang ini tadi kalau licensing sebaiknya sih kita nongol di beberapa macam hal. Kebetulan karena ini saya pernah dapat beasiswa dari Korea. Ini waktu magang di Korea ketemu sama yang bikin Bernard Bear, itu Bapak Kim Kang-dak. Kemudian saya dapat kayak culture reporter dari pemerintah Korea yang ada di Indonesia, dari Korean Embassy. Lalu ini acara buku-buku dan mendatangkan animator dari Korea. Waktu itu di BINUS. Kemudian ini beberapa seminar workshop yang pernah diadakan sambil memperkenalkan karakter yang kita kerjakan dan termasuk juga launching buku dan lain-lain. Sebenarnya ini yang paling penting, yang paling terakhir. Jadi tadi kan kalian nanya kalau sudah punya animasi atau karakter atau IP terus diapakan ya gitu loh. Jadi sebetulnya paling gampang adalah dipublish lewat sosial media yang kalian punya, karena ini kan gratis ya atau free. Jadi kalau kalian punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya Pinterest dan lain-lain, silahkan aja dipublish di situ, sehingga mulai punya semacam fans atau teman-teman yang suka sama karakter yang kita buat. Nah kalau udah banyak yang suka, jangan lupa juga kalau udah ada teman-teman yang ngasih kritik saran, sebaiknya sebagian diterima. Jadi jangan cuma pamer, nih aku kan newbie, kan karyaku bagus, tapi begitu dikritik ngomel-ngomel gitu ya. Jadi intinya sih